Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kembali obrolan budaya RRI Net produksi RRI Jambi. Dan saya Ahmad Baihaqi, pembawa acara, dan saya juga tidak sendirian. Ada rekan saya. Ada saya Alvina di hari ini yang akan menemani pendengar pemirsa RRI Net dengan obrolan budaya Bang Baihaqi. Iya. Iya, dengan tema pernikahan adat Jambi. Baik, dan kita juga tidak berdua nih rekan Tina. Betul, berempat. Ada kedua narasumber kita. Betul sekali. Baik, Langsung aja kita sapa Bang Baihaqi ya. silakan. Yang pertama ada Dato Dr. Andes Haji Muhammad Syarnubi Damai, Depati Setio Alam, sebagai Sekretaris Dewan Pakar Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi. Assalamualaikum Dato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua, ada narasumber kita yang kedua, rekan Vina. Dr. Andes Haji Hatam Tafsir, MM, Depati Intan Mangkuto Alam. Beliau selaku Ketua Bidang Sejarah dan Hukum Adat Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih sudah bisa berkenan hadir Di hari ini. di hari ini ya, dengan obrolan budaya RRI Net. Betul, pernikahan adat Jambi. Ini kita ngobrolin pernikahan adat Jambi. Apalagi nih Bang Baihaqi ya, di tahun 2024 nih Dato, kebanyakan anak muda tuh ngikutin pernikahan tuh yang udah modern. Iya, betul. Betul. Mereka melupakan tradisi-tradisi yang pernah ada gitu. Jadi lebih baik kita ngobrol bareng Datuk Syarnubi dan juga Datuk Hatam di hari ini. Baik rekan Pina. Mungkin kita bukan hanya pendengar RRI Net ya, Betul. tapi kita juga ingin tahu nih, Apa seperti itu? apa sih pernikahan adat Jambi? Jambi ini. Mungkin bisa dijelaskan, Datuk. Terima kasih. Kalau kita bercerita tentang pernikahan secara adat Melayu Provinsi Jambi, sebenarnya itu ada beberapa tahapan. Iya. Itu diistilahkan yang pertama itu namanya berusik sirih bergurau pinang. Nah mungkin kalau kita terjemahkan dengan kegiatan masyarakat sekarang ya berpacaran. Oh, berpacaran. Nah kemudian apabila mereka artinya sudah mendapat kesesuaian kedua belah pihak, maka naik mereka itu biasanya ke tahap kedua, itu dikatakan dalam bahasa adatnya itu tegak betui duduk betanyu. Dilanjutkan dengan bertak tando. Nah kalau kita modernkan lagi bahasanya, berarti mereka itu resmi bertunangan. Itu sudah berletak sebentuk cincin. Iya. Nah itu yang adat Jambi. Kan kalau sekarang saya lihat banyak yang perempuan ngasih yang laki cincin, yang laki ngasih perempuan cincin, itu bukan adat Jambi itu tukar cincin namanya. Tukar cincin. Iya, yang adat Jambi itu berletak tando itu cincin sebentuk belah rotan. Yang ngasih pihak laki-laki dengan pihak yang perempuan. Itu namanya tahap kedua, berletak tando. Nah, tahap ketiga ada namanya adat diisi lembago dituang. Atau dikatakan ulur antar serah terima adat. Iya. Lazim disebut di tengah masyarakat itu ngantar belanjo. Iya. Artinya ini sudah tanda-tanda akan dilanjutkan resepsi pernikahan. Iya. Nah biasanya di saat ulur antar serah terima adat itu dilanjutkan dengan akad nikah. Nah selesai akad nikah, baru tahap yang berikutnya baru ada namanya ulur antar serah terima pengantin. Dilanjutkan dengan resepsi pernikahan. Iya. Nah mungkin di ulur antar serah terima pengantin resepsi pernikahan ini boleh, artinya kalau memang menurut ketentuan adat Jambi, adat penuh, itu tahapannya banyak Pak. Iya. Nah nanti mungkin nanti dijelaskan oleh Datuk Syarnubi Damai tahapan-tahapannya. Iya. Silakan. Baik. Mungkin bisa ini kalau kita mendengarkan penjelasan Datuk ini Betul. banyak tahapannya ya. Iya. Tapi kalau untuk tahapan secara detailnya mungkin bisa dijelaskan itu.
Terima kasih. Heeh. Di Datuk Asam sudah menjelaskan Iya. mulai proses sana sampailah ke tahap pernikahan. Yang pokoknya itu ada namanya melamar tadi, Iya. itu tidak 2 cincin, 1 cincin. Karena di sana ada hukum-hukumnya. Salah pada perempuan, Iya. sebalik 2, salah laki-laki, ibarat tebu setuntung di rumah ngajah hilang, tak boleh itu tuntun. Kalau dibuat kedua, ditukar kedua, bisa berubah jadi. Iya. Berarti kita sudah membuatkan satu jejak, satu jalan untuk orang itu jadi orang menapik. Gitu. Menapik itu mengingkarkan janji. Iya. Maka itu tidak boleh. Kenapa yang laki-laki yang berotang? Yang laki-laki ini kan dunia ini dia banyak. Iya. Di mana dia sama ayam jago itu. Iya. Dan ayam tino banyak yang kuku situ. Tak ingat itu nang awak tu. Anak gadis orang numpang bawa galau. Betul. Itu bahasa Jambi itu. Itu makanya satu itu. Sudah itu, sudah jalan, sudah ditetapkan harinya, maka dilanjutkanlah serah terima antara adat tadi. Serah terima adat ini sesuai dengan kemampuan. Ya ada beberapa hal, tak penuh ke atas, penuh ke bawah, ke tengah. Tak penuh ke tengah, penuh ke bawah. Yang penting kemauan untuk bisa ada, tapi harus dibuat gitu. Kenapa? Serah terima antara adat ini, kita membantu pihak laki-laki membantu kepada pihak perempuan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita buat waktu akad nikah nanti. Iya. Atau waktu resepsi. Kan ada nak makan, nak minum, maka laki-laki itu bantu gitu. Itu dia kata oleh adat tudung-nudung buat dosiri, tahu-tahu mengetak, nanti tertumpah awak miring. Iya. Dia harus kerjasama. Sifat kegotong royongan. Kalau adat itu lama dari dulu sifat kegotong royongan. Tidak ada hidup nang bebas private ada gitu. Sudah itu, ya nak, sudah acara serah terima antara adat langsunglah acara akad nikah. Sudah ada waktu acara akad nikah itu sesuailah dengan hukum syarak. Nah maka itu syarak mata adat maka pun yang dibuat syarak itulah dia pakai oleh adat. Kata syaratnya akad nikah harus ada wali. Iya. Ya ada saksi 2 orang. Iya. Harus begini ada mahar. Yang wajib lah katakan. Maka adat harus mengikuti itu. Itu yang dikatakan adat seni syarat seni Allah. Itu batas acara serah terima pengantin dulu. Itu. Oke, tapi kalau setelah itu atau udah akad tadi ya kan? Ya, Setelah akad itu kan langsung resepsi. Itu kalau misal di tradisi zaman dulu emang ada resepsi atau tidak sebenarnya tuh? Resepsi itu memang ada. Artinya di saat ulur antar serah terima adat itu, masyarakat sudah bisa mengetahui bahwa artinya besar kecilnya resepsi itu sudah nampak di situ. Karena kalau adat penuh, ini adat penuh itu, ada istilahnya adat diisi lembaga dituang. Kalau yang adat diisi itu dimulai dari isi kamar selengkapnya, kamar tidur, kemudian pakaian perempuan sepelulusan serba 2, mulai dari sepatu naik ke atas terus sampai ke kacamata. Nah, kemudian ada lagi emas 3,5 tail, tombak sebatang, bedil selaras, anak lang 7. Anak lang itu ayam 7 ekor. Oh, ayam. Itu baru adat. Diisi artinya masuk. Iya. Lembaga dituang itu untuk makanan anak negeri. Beras 100, kerbau sekok. Kelapa 100 tali. Selemak semanis seasam segaram. Nah ini berarti adat penuh nih. Iya. Kalau ini dipenuhi oleh pihak laki-laki ke pihak perempuan, itu adat penuh. Ya kalau dihitung dengan ukuran dana sekarang, itu lebih kurang dari pihak laki-laki itu berkisar antara 50 sampai 75 juta tuh. Iya. Banyak juga ya, no? Iya. Itu kalau adat penuh. Nah, kemudian kalau bagaimana Pak kalau dia tidak mampu? Makanya tadi dikatakan Datuk Sernubi, adat itu kan artinya kan dia dinamis juga, berkembang juga dia. Kalau tidak penuh ke atas, penuh ke tengah. Iya.
Tapi bukan setengah namanya. Kalau setengah salah kalau dia adat. Penuh juga tapi penuh ke tengah. Nah, mungkin bisa saja tidak beras 100 kerbau seko, bisa dikurangi beras 20 kambing seko umpamanya kan. Tidak mampu lagi, turun lagi bisa. Yang penting artinya ada kesepakatan. Makanya di dalam hukum adat itu undang yang 5 itu, yang nomor 5 itu yang kuncinya itu kato saiyo. Kalau dalam Pancasila itu mungkin musyawarah mufakat. Nah, kalau di undang 5 adat Jambi itu kato saiyo. Artinya ada kesepakatan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Berapapun antaran adat itu kalau sudah ada kesepakatan, artinya mereka sudah bisa melaksanakan. Tidak bisa lagi dikatakan mereka tidak beradab, tidak bisa lagi. Karena memang tergantung dengan kemampuannya tadi. Betul juga, tidak memberatkan ya, Dat? Iya, tidak memberatkan. Tapi tetap harus ada. Karena tadi itu, setiap anak negeri yang nak berumah tangga, adat diisi, lembaga dituang. Dilanjutkan dengan akad nikah. Karena adat berseni syarat, syarat berseni kitabullah tadi. Syarat mengatur, adat memakai. Nah mungkin itu, dilanjutkan lagi lah. Baik, baik, rekan Bina. Artinya ini adat pernikahan Jambi ini nggak mutlak ya tuh ya. Artinya bisa disederhanakan, besar bisa dibesarkan, kecil bisa dikecilkan. Ya, bisa. Artinya kan tergantung dengan kemampuan dari artinya mereka yang akan melaksanakan resepsi pernikahan. Namun, ini namunnya ya, ada artinya kunci yang harus dipenuhi itu tadi. Yang pertama, rangkaian acara minimal, ini minimal Pak, minimal ya. Rangkaian acara di saat resepsi itu minimal itu ada kata berjawab di halaman. Apa itu? Kan ada waktu masuk ke ke rumah yang laki-laki itu, ke rumah perempuan itu disambut dulu di halaman. Itu namanya kata berjawab di halaman. Nah, setelah di rumah nanti dilanjutkan dengan ulur antar serah terima pengantin. Artinya pengantin yang dibawa tadi diserahkan untuk balik ke rumah tanggonya. Nah, yang ketiga di situ di dalam ulur antar serah terima pengantin nanti itu ada tokoh adat yang bertindak selaku memberikan hukum hakam. Di dalam mereka berumah tangga itu hukum hakamnya begini loh. Nah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ini itu dijelaskan. Nah, kemudian untuk ditutup dengan tunjuk ajar tegur sapo. Artinya nasihat perkawinan kalau di dalam apanya. Nah, ini minimal. Dan kemudian tempat duduk pengantin itu melambangkan adat Jambi itu minimal ada kajang lako. Kajang lako. Nah, sekarang sepertinya untuk kota Jambi lah, ini yang sudah mulai artinya apakah memang masyarakat tidak paham atau karena perkembangan zaman tadi, rata-rata tukang hias pengantin ini sepertinya sudah mulai mengarahkan ke pelaminan nasional. Oh iya betul. Iya. Tapi sebenarnya itu harus ada ciri khasnya. Di samping dia berpakaian adat Jambi, nah pelaminan itu ada juga pelaminan Jambi. Kalau yang benarnya itu kan 5 tingkat. Duduk. Oke lah itu tidak mungkin. Tapi minimal di apanya itu apa istilah itu ornamen. Ornamennya itu harus menampilkan kajang lako. Kajang lako. Itu yang ciri khas Jambi itu kira-kira. Kajang lako. Iya, boleh. Baik pendengar, pemirsa di mana saja Anda berada, nanti kita masih ngobrol lagi Bang Bahagi. Baik, kita akan jeda sejenak. Boleh, tetap masih bersama di obrolan RRI Net bersama saya Vina dan juga rekan saya Bang Haki. Kainan
sebanding sayang, pakaian lama tu elok juga. Terkabar ganti duduk bersanding, kau di rumah jangan berlagu. Rasanya abang dah salah lagi. Kain tenamu tenunan seberang, itulah iyo si batik Jambi. Maka duduk buah belimbing sayang, petik di pagi hari. Tengok pengantin duduk bersanding, kita berdua batik Jambi. 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 Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada, masih di obrolan budaya RRI Net produksi RRI Jambi. Ya, rekan Pina. Betul sekali, di hari ini ya, Bang Baihaqi masih dengan tema obrolan pernikahan adat Jambi. Baik. Masih banyak yang mau ditanya-tanya, yang mau diceritain juga di hari ini juga. Ya, Bang Baihaqi. Iya. Mungkin Bang Baihaqi boleh ada yang bertanya atau saya duluan bertanya? Ya, silakan. Tadi kita udah ngobrol nih, Datuk, ngobrol panjang kali lebar. Saya tuh mau tanya sebenarnya, Provinsi Jambi ini kan ada 11 kabupaten. Apakah tradisi adatnya sama atau berbeda? Soalnya kalau ini tuh, kalau saya lihat itu ya, saya tuh sebenarnya bukan orang asli Jambi. Jadi tuh kadang tuh penasaran gitu loh. Kalau misalnya datang ke adat pernikahan Jambi itu suka penasaran kayak, ini tuh apa yo? Tapi kok per provinsi kok bajunya beda-beda. Ada yang biru, ada yang merah gitu tuh. Oh itu. Terima kasih. Iya. Memang dalam pelaksanaan itu ada perbedaan. Tapi pada hakikatnya itu sama gitu. Yang tidak boleh tidak nikah itu. Oh iya, benar. Tidak. Yang tidak boleh tidak nikah. Betul. Di masalah pelaksanaan acara resepsi itu bisa berbeda. Adat juga mengatakan dan Lubuk, dan ikan, dan Padang, Belalang, dan daerah lain pun itu pakainya. Adat Samu itu pakai berbeda. Gitu juga pakaian. Pakaian yang punya mereka masing-masing punya sejarah itu. Oh, ada sejarah. Kalau daerah-daerah daerah Tanjung Jabung, pakaian orang tua adatnya penuh sesuai dengan sejarahnya. Itu nama lancang kuning. Ada lagunya dulu. Artinya ada maknanya. Iya dong. Itu. Jadi kota ini kita heterogen, maka pakaian berbeda. Namun dalam pelaksanaan pakaian adat itu ya ada dulu namanya pakai opsional. Ada pakai nenek mama. Dia kan nenek mak tu netap, nak elok nak gagah nak pakai waktu pelantikan Datuk Atam kemarin kan. Itu pakai nenek mama tu. Tak bisa sembarang orang pakainya. Tak bisa pengantin pakai itu tak. Pakai pengantin boleh pakai merah atau yang gelap-gelap boleh. Jadi itu ada peraturan mainnya. Begitu juga personalnya. Yang juru bicara kadang-kadang kita lihat ada pakai hijau, ada pakai merah, ada pakai berdua atau lain sebagainya. Itu tidak masalah. Tidak masalah, sesuai dengan fungsinya. Kalau nek mama tetap pakai hitam, ini tertinggi, orang memegang kekuasaan, orang yang harus kita hormati gitu. Iya. Makanya tidak boleh sama dengan orang-orang pada opsional. Jadi itu. Satu dalam pelaksanaan acara, kalau di daerah-daerah itu sekarang mulai berkembang. Dulu banyak, selama ini
banyak tidak berjalan karena apa? Bukan tidak mau, kadang tidak tahu. Oh betul. Bagaimana cara kata berjawab laman, bagaimana cara serah terima pengantin. Nah ginilah mulai itu. Jadi ada tu balik pun pada terisi yang tak tahu lagi. Ada cukup data dalaman lah. Itu tak sepenuh tu. Yang sebaiknya ya nak seminimalnya sudah kata jawab halaman ada serah terima pengantin. Itu sebaiknya. Kenapa? Kalau ibarat gitu, kalau kita kata berjawab halaman, itu kita assalamualaikum nak masuk ke orang, beritahu betul itu. Iya. Kalau acara serah terima itu tidak, itu banyak ada hakam hukum, ada petatah, petitihnya situ tu. Kalau petatah itu ada 3 tingkatan. Iya. Ada petatah untuk anak-anak. Untuk anak-anak itu yang sering ibu-ibu. Kau tidak nak adik pinagat tu bertemu tu. Tatah, ya nak. Iya. Ajaran nak berjalan itu. Itu ajaran jalan. Tatah. Petitih itu menamping itu. Sudah itu ada lagi namanya petatah petitih itu yang digunakan untuk pengantin itu. Iya. Pengantin itu artinya memberi tunjuk ajar atau perintah atau titah yang harus kita turunkan pada anak itu. Baik. Dalam permuka itu namun dari penegak untuk menegak dibimbing oleh masyarakat, didampingi oleh orang dewasa. Itu pendatang titih waktu syarat kita begitu memberikan petata titih saat kita orang pengantin itu memberikan mengajarkan anak itu dewa bimbing orang dewasa. Yang ketiga adalah petata titih itu untuk Datuk Atam ini rapat secara se-Sumatera itu ada artinya apa? Bisa mematahkan cakapan orang kalau itu tidak sepenuh. Iya. Bisa yang mematahkan itu. Apabila dalam rapat keluar petatah petitih itu kadang-kadang kita kaku gitu. Apa nak kita omong lagi? Betul. Jadi orang yang itu agak takut aja itu. Itulah terkandung dia paling dikit kata Atam tu. Ya harus ada acara serah terima pengantin itu. Yang kedua, di cara serah terima pengantin itu ada hakam hukumnya. Bagaimana terjadi antara si A dengan si B, ya dak berumah tangga cerai. Bagaimana hakam hukumnya? Ada hakam hukumnya, ya dak. Itu. Maka itu pernah ini di sini kunci kata oleh adat tu kata dulu tidak kata depan kata kemudian tidak cari lagi. Kita lagi diputuskan waktu acara serah terima pengantin. Itu. Ya dak. Kalau sana tumbuh cerai, ya dak. Kalau ketub semua dibagi 2, ya dak. Anak bagaimana? Aduh, taratunannya. Jadi itu. Ini itu kelemahan kita ini karena kadang-kadang kita tidak ngerti gitu. Termasuk tuan rumah, termasuk mungkin penelitiannya kan ada lah orang adab tidak ngerti. Seharus sampai situ. Sinilah pegangnya pokok yang sebenarnya waktu serah terima pengantin. Terima pengantin. Ternyata ini juga ya Datuk, kalau berpisah sama pasangan ternyata ada juga adatnya ya. Iyalah. Saya kira itu cuman kayak ya udah agama gitu. Ternyata ada juga dari adatnya. Tapi itu kalau dari adatnya gimana itu Datuk? Gimana yang kalau kita berpisah? Iya. Berpisah sudah nikah apa belum? Berpisah waktu pacaran. Mana sudah nikah dulu lah ya. Nah, kalau sudah nikah, ada 3 tahun lah dapat mobil segala macam, ya ada harta itu bagi. Iya. Oh, bagi rata. Bagi 2. Dan bagaimana anak sama dipelihara? Iya. Nggak bisa dibagi 2 ya. Dia bisa bagi 2. Kita mau pelihara. Iya. Ya dah. Kadang-kadang pihak laki-laki anak tinggal dengan calon janda tadi tidak pernah ditengok lagi. Berarti bukan sayang dengan isteri, tapi bukan sayang dengan anak, tapi sayang dengan isteri gitu. Itu kebanyakan. Nah itu kebanyakan seperti itu. Jadi harus dibagi gitu. Baik, Vina, mungkin saya tambah. Boleh. Kalau tadi menurut Datuk Sanubi itu terjadi perceraian setelah berumah tangga, memang dalam hukum adat itu memang sudah di kaku baku gitu. Iya, tidak ada ketentuan. Jadi disebutkan dalam hukum adat itu apabila terjadi perceraian, harta bawaan. Artinya harta bawaan itu harta yang dibawa oleh sang laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Artinya harta bujang.
harta bawaan umpamanya dia datang ke rumah waktu nikah tuh sudah bawa motor, sudah bawa mobil, atau dia sudah kalau ke luar negeri kan bawa SK. Iya. Kan? Nah itu harta bawaan bawa balik. Iya. Artinya dibawa kembali kalau terjadi perpisahan. Nah kemudian yang sang perempuan ada harta depatan namanya. Harta depatan misalnya dikasih rumah oleh orang tuanya, atau dikasih gelang, cincin, entah apalah. Itu namanya harta depatan. Tinggal kalau terjadi perceraian. Nah harta sepencarian, nah yang dapat berdua, kalau istilah kerennya itu harta kono gini, itu sekutu dibelah, seorang dibagi. Arti dibagi dua. Anak sama-sama diurus. Itu hukum sekap. Baik dengan Pina. Iya, apa itu? Mungkin saya juga tadi ingin bertanya ya berkaitan dengan prosesi Pembatalan pernikahan. Pembatalan pernikahannya. Iya. Nah di pernikahan ini Kenapa? kalau di Provinsi Jambi ini secara umum saya dengar kan ada namanya kayak parno adat. Saya pernah didengar di Sungai Penuh Kerinci itu ada mohon maaf ya, ada yo itu saya belum paham tuh apa sih maksud dari kayak gitu. Apakah seluruh provinsi itu sama? Ada yang namanya parno adat, ya adat pernikahan Jambi. Maksudnya gimana tuh Pak? Artinya ketika orang adat itu di acara lamaran, tapi ada sambut kayak pantun gitu. Itu kan namanya itu kan kalau di dalam adat itu kan artinya ketika mulai dari bertunang, tegak petuik duduk bertanyo, antaran adat diisi lembaga dituang, sampai kan ulur antar serah terima pengantin itu penuh dengan pantun, seloko, petata petiti. Semuanya itu tadi sudah dijelaskan Datuk Sarnubi, muaranya adalah merupakan tunjuk ajar bagi mereka yang akan berumah tangga, termasuk orang tuanya. Orang tuanya itu juga ada tunjuk ajarnya di dalam itu tuh. Karena kan ketika penyerahan pengantin itu dijelaskan. Karena penyerahan pengantin itu ada 3. Pertama ada namanya serah. Kedua ada namanya serah patah umbut. Ketiga ada namanya serah nenek mama. Nah sebenarnya ini orang memberikan pelajaran dengan orang tuanya. Nah serah patah umbut, ayam berlepas, tali dipegang. Artinya kita sudah serahkan anak kita balik ke rumah tanggonya, tapi kita masih ngatur. Itu jadi di belakang layar. Kamu harus gini, kamu harus gini. Nah, itu namanya serah patah umbut. Tidak boleh itu. Tidak dibuat di adat Jambi. Atau serah patah arang. Umpamanya kita dapat besan orang berpangkat atau orang bangsawan, orang kaya gitu. Begitu kita serahkan anak kita tidak mau tahu lagi. Sama dengan melepas kijang keringo, melempar batu ke lubuk. Itu kan kalau batu dilempar ke lubuk kan tidak ngapung lagi. Tidak boleh juga itu namanya serah patah arang. Tidak boleh. Jadi yang dianjurkan adat Jambi itu namanya serah nenek mama. Serah nenek mama artinya bekampuh lebar, beulas panjang. Jadi yang nikah itu bukan antara anak berdua, tapi seluruh keluarga yang laki-laki dengan perempuan ini sudah menjadi keluarga besar. Kalau terjadi permasalahan tentang pernikahan itu, ya sama diurus. Jadi tidak artinya semata-mata diserahkan kepada satu pihak, baik pihak laki-laki maupun perempuan. Nah itu ajaran untuk kedua orang tuanya sebenarnya. Nah itu disampaikan melalui seloko, petata petiti. Ada juga yang lebih ringan melalui pantun adat. Baik. Oke. Menarik, Pina ya, masih pembahasan kita terkait dengan pernikahan adat Jambi. Betul. Apa itu? Setelah pernikahan terus bercerai, apa? Ada sanksinya. Nah, saya ingin bertanya lebih ini. Sebelum menikah, tetapi di tengah jalan itu ada pembatalan, misalnya dari pihak laki-laki dan perempuan. Nah, ada sanksinya itu. Silakan. Ada. Jadi artinya kalau memang dia sudah bertunang, ya, kemudian terjadi putus salah satu pihak, nah itu hukum hakamnya itu dibunyikan. Ulah itu berarti terjadi penolakan dari pihak laki-laki, mas ilak.
Arti emas tando yang diletakkan tadi tidak bisa diambil lagi. Oh. Itu namanya tebus tuntung german gajah, emas telucur kait mandi. Arti salah dari pihak laki-laki, yang diletak tadi hilang. Dan kemudian lagi sanksi selain dari hilang. Kalau memang artinya ada unsur kesengajaan membuat malu pihak keluarga perempuan, itu bisa didenda adat. Beras 10 kambing seko. Itu namanya olo anjo. Kemudian pula sebaliknya, kalau yang perempuan tidak jadi tanpa alas, so balik dua, emas gando namanya. Tadi cincin sebentuk yang diserahkan tadi kembali. Yang satu memang yang punya laki-laki, yang satu denda bagi perempuan yang nolaknya itu. Dan dia juga kalau ada unsur kesengajaan bisa hukum adat. Termasuk juga artinya itu ulo anjo tadi mempermalukan pihak yang laki-laki itu. Baik, ganti Kenapa? Saya mau tanya juga nih Bang Baihaqi. Tapi nanti aja lah ya. Iya, baik. Nanti aja kita jeda dulu ya. Baik. Oke, baiklah. Baik, pendengar dan pemirsa, jangan kemana-mana. Nanti masih kita lanjutkan kembali di obrolan budaya RRI Net bersama produksi RRI Jambi. Kompleks Percandian Muaro Jambi adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu-Buddha terluas di Indonesia, merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Terletak di Desa Muaro Jambi, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Tepatnya terletak di tepi Batanghari, sekitar 26 km arah timur kota Jambi. Candi Muaro Jambi merupakan kompleks candi yang terbesar dan paling terawat di Pulau Sumatera. Candi ini memiliki luas sekitar 12 km persegi dengan panjang lebih dari 7 km serta luasnya mencapai 260 hektar. Kompleks Percandian Muaro Jambi secara total berisi 61 bangunan candi yang sebagian besar masih berupa gundukan tanah atau menapo yang belum digali atau diokupasi. Hanyutlah semangga bila hanyut ke hilir sungai Batanghari, belilitkan rambutan panjang, rambut putri dari hulu negeri. Semanggang diredam oleh Paduka, Dato Paduka di ujung jamu. Dia pemuda berogo berhano, asalnya dari negeri Turki. Semanggang di tangan, hati pun bertanya, siapa gerangan Tuhan pemiliknya. Ditakutnyolah si kajang lado untuklah model ke hulu negeri. Sampailah bido di Pagaruyo, kena bertato putri
pinang masa gayung bersambut cara maupun ado kini mulailah kisah Raja Jambi. Hanyutlah semangga bila hanyut ke hilir sungai batang hari belilitkan rambut nan panjang rambut puteri dari hulu negeri semanggang direnang oleh Paduka Dato' Paduka di ujung jambu dia pemuda berubah berhalu asalnya dari negeri Turki semanggang di tangan hati pun bertanya siapa gerangan Tuhan pemiliknya ditakutnya lah si kajang lakon untuk lamode ke hulu negeri sampailah bidung di Pagaruyo genam betato putri pinang masa gayung bersambut kara maupun ado kini mulailah kisah Raja Jambi. Terima kasih. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita kembali lagi di obrolan budaya RRI Net produksi RRI Jambi di hari ini masih bareng Bang Baihaqi. Iya, Pina. Masih kita mau ngobrolin tentang pernikahan adat Jambi, Bang Baihaqi. Iya, Pina. Betul. Tapi saya mau tanya dulu ke Dato' Syarnubi di hari ini. Iya. Dato', tadi kita udah ngobrolin banyak mengenai tradisi-tradisi pernikahan juga ya kan, mengenai Provinsi Jambi. Nah, saya tuh melihat di lingkungan sekitar nih Dato', kebanyakan orang Jambi kalau misalnya mau nikah tuh nyirih, makan sirih. Apakah itu tuh ada filosofinya sebelum pernikahan atau gimana itu? Terima kasih. Aha. Yang sebenarnya bukan pernikahan bagi Anda Pak Seri. Melamar itu pakai tepat siri. Sudah itu serah terima pengantin, serah mau apa nama itu, serah adat pakai tepat siri. Setelah itu waktu akan nikah pakai tepat siri. Kenapa pakai makan siri? Apa yang dikatakan oleh Datuk Hatam tadi? Itu untuk memberi ketenangan kepada pihak baru datang. Kalau nunggunya sudah lah tenang kan, dia ada jalan jauh. Mungkin dari jauh tu kat bukit lah, dari lorah lah turun baru sampai tu kan masih ngengos. Ajak ngomong dah sampai. Lah hilang capek, maka dia ajak makan sirih, dia kata sirih dan tapi pinang setemis dan makan sirih apa sirih dan sekapur dan makan pinang senih lagi kita cicip, baru kita berunding. Itu yang dikatakan
berunding setelah makan, bukan makan nasi. Yang seharusnya makan nasi hidang. Iya. Nah, itu makanya makan datar sirih ini itu adalah merupakan kepala bakso. Dalam adanya kepala basah. Jadi sebelum kita nak berunding itu dulu kita tengahkan. Kalau belum nak kenal kan nak berunding kan tinggal masih capek kan itu. Itu kepala basah. Kepala basah, kalau bahasa Jambi kepala baso gitu. Ya, itu nak kita suguhkan pada orang itu dulu. Tapi ada juga pernah kita ini maklum manusia, makanya sifat nak hilap. Anak lupa. Yang nunggu sirih, ada niat sendiri yang datang tak buat tempat sirih itu. Ada yang keduduk tak mau tempat sirih. Itu ada juga adat mengatakan sirih itu ada 3 masaknya. Tetap disebut sirih itu. Yang bisa ditinggal. Ya, ada 3 masak. Yang pertama ada masak di batang namanya. Yang nunggu sirih masak di batang tu yang nunggu tak bawa sirih, yang datang pun tak bawa sirih. Namun sirih tetap makan. Gini sirih kita hari ini ialah kita masak di batang. Itu permukaan. Yang kedua ada sirih masak di runding. Yang nunggu ada tempat sirih, yang datang tak ada datang, yang datang tu yang nunggu tak ada, maklum lupa banyak kan. Itu dia tu juga sirih tetap sebut walapa dan makan taruh di tengah tu. Itu kepala bakso tadi tu. Sudah itu ada sirih masak dimakan. Arti yang datang buat sirih, yang nunggu buat sirih, makan sesama sirih tu. Kalau makan sirih tu capek lelang, penat lah berhenti, pikiran dah tiba puluh, seri balik ngoko, darah balik ke badan, baru kita lanjutkan runding. Jadi bukan tak ada guna sirih itu persahabat ada itu. Memeliukan nyambut orang tamu datang itu. Oke, Datuk, kadang tuh ini juga kami tuh ngelihat Datuk ya, misalnya ada orang tua juga sih, dia tuh tidak di pernikahan baik, dia juga di sirih tuh kayak udah makan sehari-hari. Ada kan Datuk tiap pagi tuh orang harus sirih. Nah itu tuh sebenarnya sirih yang dimakan orang biasa sama yang di adat pernikahan tuh sama atau berbeda? Kalau rasanya sama. Rasa sama. Gitu Datuk. Kanan berbeda. Kami belum pernah nyebut iri. Rasanya sama, kanan berbeda. Kalau tadi kepala bakso, kalau yang butuh makan sirih itu hobi. Hobi. Beda. Bapak ini merokok gitu. Tapi bapak merokok penyakit. Kalau dia ada baca ibu yang makan sirih, itu giginya tahan. Betul. Kuat. Jadi kuat. Giginya. Itu. Jadi bukan sirih itu sebagai simbol bakso beda tuh. Ada manfaat, banyak manfaatnya bagi ibu makan sirih. Sudah hobi makan sirih, tengok orang tutu itu termu di pedesaan. Lah bungkuk gigi selok tu lah. Itulah bakso Jambi kan. Saya kira tuh apa ya? Sama fungsi. Iya, sama fungsi. Baik. Baik. Datuk, artinya ini menyirih atau makan sirih ini memang di dalam adat memang nggak bisa dihilangkan ya, memang melekat ya. Iya. Baik. Mungkin bisa ditambahkan itu. Saya mungkin menambahkan yang disampaikan Datuk Sarnubi. Artinya kan makan sirih tadi kan sudah dijelaskan itu sebagai kepala bakso. Artinya memang makan sirih itu sudah merupakan budaya, adat dan budaya orang Jambi. Kalau mau berunding itu tidak hanya pengantin, walaupun berunding apapun nama. Biasanya kalau dulu kan makan sirih. Di dalam sirih itu juga ada rokok. Disebut juga itu. Jadi makan sirih kita agak sekapur, ngisap rokok agak sebatang. Letak sudah hilang, penat pas, darah sudah balik ke muka, seri sudah balik ke badan. Nah, baru dia berserokok. Yang datang itu, yang nunggu itu, nak ngudut tidak berapi, rokok dipah sudah digulung. Kalau ada hajat maksud Bapak dan Datuk datang ke rumah kami, kata yang belum disampaikan silakan disambung. Nah itu artinya makan sirih ini merupakan rangkaian di dalam acara baik itu pengantin maupun acara-acara lain. Nah mungkin kalau kita terjemahkan dengan kondisi sekarang, mungkin tamu ke rumah kita tuh kita minum lah dulu. Apa minum teh, kopi, minimal air putih. Sudah selesai mereka tuh minum, baru kita tanya apa maksud kamu datang ke rumah kami. Nah, itu masuk tata krama juga lah sebenarnya. Tapi itu tadi tidak boleh tinggal.
Dan itu kalau ditinggalkan malah kalau di dalam acara adat itu bisa dikatakan merusak adat. Bisa artinya kalau memang tokoh adat yang hadir itu memang betul-betul komit dengan ketentuan, bisa-bisa yang punya hajat itu kena denda adat lagi jadinya. Kan itu masalahnya. Nah itu makanya harus bawa itu. Tapi kalaupun dia tidak bawa, tadi sudah dijelaskan Datuk Sarnubi, dia bisa berkelit. Sedih ini kan ada 3 kan. Iya. Ada masak di Batak, Iya. ada masak di Runding, ada masak dimakan. Nah, kalau dia tidak ada itu mungkin termasuk masak di Batang, tapi disebutnya. Tapi kalau tidak disebut salah dia. Iya. Nah, itulah makna daripada sirih itu. Itulah nyirih. Tapi Bang BHG pernah nyirih dan? Pernah. Saya waktu nyirih itu di Aceh. Coba enak sirih itu. Oh iya. Iya. Saya belum pernah. Ya, sirih itu taruh kapur, coba pakai kacang. Kapur putih kan? Kapur putih pakai kacang. Nah, tapi enak. Awalnya memang agak gimana makan sirih, tapi lama-lama kok jadi enak. Ya itu betul kata Datuk tadi, alasannya ya biar gigi kita jadi kuat, biar putih kayak gitulah. Oke, nyirih. Kami belum pernah sih. Tapi pengenlah sesekali diajak. Kalau misalnya ada acara-acara. Tapi kita Datuk ngomongin pernikahan adat ini, apa sih perbedaannya dengan Melayu yang lain gitu loh. Kalau Sumatera ini kan biasanya identik dengan Melayu dah Datuk. Ya. Perbedaannya dengan daerah lain gitu loh. Misalnya kayak Riau itu kan termasuk juga Melayu dah sih. Apakah mereka tuh ada yang hampir menyamai dengan kita atau tidak gitu? Kalau secara umum Melayu itu kan rumpun Melayu, artinya adatnya hampir sama. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Datuk Sarnubi, setiap anak negeri yang nak berumah tangga, hidup berumah tangga diawali dengan akad nikah. Itu baik menurut adat maupun menurut agama, wajib itu, sama. Melayu manapun tetap itu. Nah dalam proses artinya pelaksanaan akad nikahnya mungkin terdapat perbedaan-perbedaan. Nah itulah yang dikatakan tadi ico pakai, adat sama ico pakai yang berbeda. Baik dari segi pelaminan, pakaian. Kalau kita lihat umpamanya di Sumatera ini, kalau di Sumatera Barat itu pakaian adatnya itu ciri khasnya kan rumah begonjong, kepala kerbau. Kalau kita Jambi ciri khasnya itu di lacaknya. Oh lacak iya. Ada lacak kalau untuk pengantin itu pucuk rebung namanya. Kalau untuk tokoh yang hadir bisa gagak inggap, bisa gagak patah kepak. Di situ itu beda dengan daerah-daerah lain. Kalau dari Palembang lain lagi dia lacaknya. Nah, kemudian Jambi ini pun tidak sama. Sama Melayu kan. Nah, kalau di Kerinci itu lacaknya itu yang belita. Belita seluk betimbo. Nah, itu sama dengan kopiah gitu. Nah, itu tapi secara umum sama. Tapi secara identiknya jangankan antar provinsi, antar kabupaten dalam provinsi Jambi terjadi beberapa hal-hal yang mungkin tidak sama. Tapi pada umumnya yang namanya Melayu itu sama. Karena sekarang kami ada punya lembaga adat rumpun Melayu se-Sumatera. Itu ada yang masuk itu 10 provinsi. Semua itu ada suku Melayunya. Baik Datuk. Ini kalau kita bicara pernikahan adat Jambi mungkin nggak cukup dengan waktu 1 jam ya. Ini saya rasa ini baru kulitnya saja yang kita bahas. Baik Datuk, mungkin ini sebagai closing statement mungkin ada hal-hal penting yang ingin disampaikan. Silakan. Terima kasih. Sebagai terakhir dari dialog kita, kami dari harapan dari Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, terutama kepada masyarakat Provinsi Jambi, arti mereka akan melaksanakan prosesi pernikahan menurut adat Jambi, itu tolong artinya pihak yang punya acara itu betul-betul serius melaksanakan sesuai dengan ketentuan adat Jambi.
jangan asal dibuat gitu. Sepertinya kan asal jadi gitu. Itu sebaiknya jangan. Karena kenapa? Ini kan ditonton oleh masyarakat yang bukan orang Jambi saja. Betul. Nah, dengan ada kita membuat acara adat itu yang asal-asalan, mereka beranggapan oh model inilah adat Jambi. Sebenarnya tidak. Iya, betul. Nah, yang adat Jambi sebenarnya itu ada tahapannya. Dan himbauan kami dari lembaga adat, kalau dulu dalam acara pernikahan itu tidak ada WO itu, ya kan? Iya. Itu kalau acara adat itu sepenuhnya diserahkan dengan orang adat. Iya. Dia orang adat lah yang nyetingnya mulai dari awal sampai akhir. Iya. Ada MC, ada yang protokol. Nah sekarang kan ada WO. Iya. Nah harapan kami dari lembaga adat, setiap ada upacara pernikahan adat Melayu Jambi, dia pakai WO silakan karena memang sudah kemajuan zaman. Betul. Tapi tolong WO-nya itu berkoordinasi dengan orang adat. Oh iya. Supaya jangan nanti di dalam pelaksanaan itu miskomunikasi antara tokoh adat dengan WO itu. Nah itu, mungkin itu dari saya. Mungkin Datuk Sarnubi mungkin ada penambahannya. Ya, terima kasih. Kalau tidak kita yang mengenalkan, siapa lagi yang mengenalkan? Untuk itu kepada masyarakat Provinsi Jambi, marilah kita laksanakan acara akad nikah ini ya dengan sesuai dengan hukum syara dan hukum adat gitu. Jadi untuk menyampaikan tujuan yang sama. Saya rasa itu. Baik. Terima kasih untuk Datuk berdua yang sudah berkenan hadir ya di obrolan budaya RRI.net bersama RRI Jambi dan rekan Pina. Betul sekali. Kita ngobrol udah panjang kali lebar ya kan. Saatnya kita pamit undur diri lah ya Bang Baihaqi ya. Baik pendengar dan pemirsa, usai sudah obrolan budaya RRI.net produksi RRI Jambi. Saya pembawa acara Ahmad Baihaqi. Dan saya Alvina. Di hari ini kita pamit undur diri ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.